extensions, priority, common, dan parameter. Nah, yang pertama, konteks. Nah, konteks ini merupakan komponen dari beberapa instruksi ekstensi pada dial plan. Nah, yang mempunyai beragam kegunaan. Konteks membedakan interaksi dial plan dari satu grup dengan grup yang lain. Sebuah ekstensi yang berada di dalam satu konteks akan terinstalasi terhadap ekstensi konteks yang lain. Misalnya dengan huruf besar atau huruf kecil A sampai dengan Z, atau angka 0 sampai dengan 9 dalam tanda kurung siku. Contohnya misalnya 101. Ya. Nah, kemudian yang kedua, extension. Nah, extension merupakan data akun yang akan digunakan oleh extension agar dapat terhubung dengan IPPBX. Extensions adalah label dari extension dapat berupa sebuah string. Nah, string ini adalah angka, huruf, dan simbol yang diizinkan atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang sama. Yang ketiga, priority. Nah, apa itu priority? Nah, priority merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Priority biasanya berupa angka integer. Perintah pertama yang akan dijalankan harus dimulai dengan prioritas 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka asterisk tidak akan menjalankan perintah extension. Setelah prioritas 1 dijalankan, asterisk akan menambah prioritas ke prioritas yang kedua. Dan seterusnya. Nah, tentunya jika tidak ada perintah yang memerintahkan atau menentukan prioritas mana yang selanjutnya harus dijalankan. Nah, jika perintah selanjutnya ternyata tidak terdefinisi, maka asterisk akan menghentikan proses menjalankan perintah walaupun masih ada perintah dengan prioritas yang lebih tinggi. Nah, yang keempat, common. Common itu adalah merupakan perintah. Common atau perintah adalah aplikasi yang akan dijalankan oleh asterisk. Yang kelima, parameter. Parameter adalah suatu ukuran yang harus diberikan kepada sebuah command. Akan tetapi, tidak semua command atau perintah membutuhkan parameter.
beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Nah, kemudian apa itu dial plan? Dial plan. Dial plan merupakan aturan dial yang akan dimanfaatkan oleh extension untuk menghubungi sesama extension atau trunk dan sebaliknya. Dial plan berfungsi sebagai rounding panggilan antar ekstensi, baik yang berada dalam sebuah IP PBX atau lokal maupun antar IP PBX atau biasa disebut dengan dial trunk. Pada server POP asterisk, dial plan diprogram dalam satu file yang bernama extension.conf. Nah, secara umum, setiap ekstensi dalam asterisk merujuk pada user tertentu yang terdaftar ke asterisk tersebut, sehingga biasanya nomor ekstensi sama dengan ID user. Server void. Nah, apa itu server void? Anda sudah sering mendengar istilah server. Nah, server void merupakan dasar dan cara kerja membangun telepon melalui media jaringan transfer control protocol atau internet protocol atau TCP/IP. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukan panggilan dengan aplikasi seperti WhatsApp dan Line. Aplikasi tersebut sebenarnya juga menggunakan konsep VoIP. Nah, apa itu VoIP? Nah, VoIP merupakan mekanisme terhadap yang memungkinkan terjadinya percakapan atau voice dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, sinyal suara analog yang didengar ketika berkomunikasi di dalam telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket dan secara real time. Jadi VoIP dapat didefinisikan sebagai suara yang dikirim melalui protokol internet atau IP. Nah, bagaimana prinsip kerja VoIP? Prinsip kerja VoIP adalah menumpangkan sinyal suara pada paket data jaringan komunikasi internet. Dengan demikian, sistem komunikasi suara dapat dengan mudah berjalan di atas protokol teknologi komunikasi internet, protokol VoIP. Nah, terdapat beberapa protokol yang menjadi penunjang jaringan VoIP, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, transfer control protokol atau internet protokol. Transfer control protokol atau internet protokol merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Nah, standarisasi diperlukan agar antar komputer terjadi kesepakatan tentang tata cara pengiriman dan penerimaan data, sehingga
data dapat dikirimkan dan diterima dengan benar. Protokol ini terdiri atas dua bagian besar, yaitu TCP dan UDP. Serta di bawah lapisan tersebut ada protokol yang bernama Internet Protocol atau IP. Nah, Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi real to end. Nah, User Datagram Protocol atau UDP merupakan salah satu protokol utama di atas Internet Protocol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. Nah, UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. UDP digunakan pada pengiriman audio streaming yang berlangsung terus-menerus dan lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar cepat tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang, walaupun mencapai 50% dari jumlah paket yang dikirimkan. Nah, selanjutnya Internet Protocol atau IP. Internet Protocol didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch. Nah, pada jaringan TCP atau IP, sebuah komputer didefinisikan dengan alamat IP. Jadi, tiap-tiap komputer memiliki alamat IP yang unik dan masing-masing berbeda satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Selain itu, protokol data akses juga berhubungan langsung dengan media fisik. Secara umum, protokol ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada saat transfer data. Nah, selanjutnya Session Initiation Protocol atau SIP. Session Initiation Protocol adalah protokol yang digunakan untuk inisiasi, modifikasi, dan terminasi sesi komunikasi VoIP. Nah, SIP adalah protokol open standalone yang dipublikasikan oleh IAIF RFC 2543 dan RFC 3261. Selain digunakan untuk negosiasi sesi komunikasi voice, SIP juga dapat digunakan untuk negosiasi sesi komunikasi data media lain seperti video dan teks. SIP hanya melakukan negosiasi sesi komunikasi karena SIP merupakan signaling protokol, bukan media transfer protokol. Artinya, SIP tidak menghantar data media atau voice, video, dan teks. Nah, melainkan hanya melakukan negosiasi sesi komunikasi saja dan memanfaatkan protokol lain seperti RIP
RTP sebagai media transfer protokol. Nah, protokol yang selanjutnya adalah H323. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan paket switch. Guna dapat berkomunikasi dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel satu sama lain. Salah satu standar komunikasi pada VoIP menurut rekomendasi ITUT adalah H323. Standar H323 terdiri atas komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan paket bus. Bentuk jaringan paket bus yang dapat dilalui antara lain jaringan Internet Protocol Exchange atau IPX, bus, Local Area Network atau LAN, dan Wide Area Network atau WAN. H323 dapat digunakan untuk layanan-layanan multimedia seperti komunikasi suara atau telepon, komunikasi video dengan suara atau video telepon, serta gabungan suara, video, dan data. Yang protokol selanjutnya adalah real-time transport protocol. Real-time transport protocol umumnya digunakan dalam jaringan IP RTP. Dirancang untuk menyediakan fungsi transport jaringan untuk melakukan pengiriman data real time. Misalnya, audio atau video melalui layanan jaringan multimedia atau unicast. Nah, protokol yang selanjutnya adalah Media Gateway Control Protocol atau MGCP. Nah, Media Gateway Control Protocol adalah merupakan protokol pengontrol panggilan berbasis client server. Protokol yang selanjutnya adalah Megaco/H248. Megaco memungkinkan penggabungan paket voice, fax, dan multimedia antara jaringan PSTN dan jaringan IP. Penggabungan dengan voice to text application dimungkinkan dalam protokol ini. Megaco dikembangkan dari Media Gateway Control Protocol atau MGCP. Megaco menyediakan kontrol yang terpusat untuk komunikasi multimedia dan layanan yang berbasis IP secara fungsional. Megaco adalah protokol pensignalan yang digunakan antara MG dan MGC atau SOPS. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Setelah Anda menonton video ini, mengikuti mulai dari awal sampai dengan akhir, kemudian klik link yang sudah Bapak kirimkan dan kerjakan
kuisnya. Sekian dan terima kasih.